Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Riko Saputra dari kelas 12 IPA 6. Di sini insya Allah saya akan melakukan praktik uji karbohidrat dan praktik laju reaksi. Langsung saja kita mulai. Alat-alat yang diperlukan hanya sebatas gelas, asam cuka, air, bongkahan kulit telur, dan serbuk kulit telur. Pertama, masukkan larutan asam asetat dalam gelas A dan gelas B dalam takaran yang sama. Kemudian masukkan air dalam suasana standar untuk gelas A dan gelas B dalam takaran yang sama. Kemudian masukkan serbuk cangkang telur pada gelas B dan bongkahan cangkang telur pada gelas A. Kemudian amati reaksi yang terjadi pada gelas B dan gelas A. Nah, seperti yang kita lihat, pada gelas B itu lebih banyak menghasilkan gelembung daripada gelas yang A. Kemudian reaksi pada gelas B itu juga lebih cepat. Karena kenapa? Karena yang kita berikan pada gelas B itu cangkangnya lebih halus, artinya lebih kecil. Kalau lebih kecil, otomatis luas kontak yang dapat disentuh itu lebih besar. Jadi kalau luas kontaknya itu besar, si asam karboksilat yang kita tuangkan pertama kali itu akan lebih leluasa untuk mengenai dari bagian-bagian cangkang telur, sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat daripada gelas yang A. Gelas yang A ini cangkang telurnya berukuran besar, artinya tidak kompatibel, sehingga luas kontak sentuhnya yang dapat disentuh oleh asam cuka itu relatif lebih kecil, sehingga reaksinya juga lebih lambat. Ini sama halnya yang terjadi pada gula batu dan gula pasir. Bila kita larutkan pada pelarut yang sama, kalau kita larutkan gula batu dan gula air pada pelarut yang sama, maka otomatis yang gula pasir itu akan lebih cepat larut. Karena kenapa? Karena hal yang sama. Luas kontak yang dimiliki oleh gula pasir itu lebih besar, sehingga air yang dapat menyentuh dan bereaksi dengan gula tersebut, gula pasir, maka lebih banyak. Jadi laju reaksinya juga otomatis lebih cepat. Sebaliknya pada gula batu, ruang yang diberikan atau luas kontaknya itu relatif kecil, sehingga laju reaksinya itu juga menurun menjadi kecil. Untuk percobaan yang kedua, kita memerlukan alat 2 buah botol yang identik, asam cuka, bubuk soda, dan 2 buah balon yang masing-masing diisikan 1 sendok bubuk soda dan 2 sendok bubuk soda. Langkah yang pertama, kita harus memasukkan asam cuka atau asam asetat pada botol A dan botol B dalam takarannya yang sama. Kemudian kita rekatkan balon yang berisi 1 sendok bubuk soda pada botol A dan kita rekatkan balon yang berisi 2 sendok bubuk soda pada botol B. Langkah finishing yaitu kita menuangkan bubuk soda yang terdapat pada 2 balon tersebut, kemudian kita amati reaksi yang terjadi. Seperti yang kita lihat, pada botol A itu gelembungnya kecil. Pada botol B, gelembungnya itu relatif lebih besar. Karena kenapa? Karena konsentrasi yang kita berikan itu berbeda. Pada gelas A, kita berikan bubuk soda itu 1 sendok. Pada gelas B, kita berikan 2 sendok. Kalau konsentrasinya makin banyak, artinya partikel yang ada di dalamnya semakin banyak, sehingga relatif lebih mudah untuk terjadi tumbukan antara masing-masing partikelnya. Sehingga pada gelas yang ini, pada gelas yang B, tumbukannya relatif lebih mudah. Sehingga yang kita ketahui, kalau tumbukan itu makin banyak, maka energi yang didapatkan semakin banyak. Sehingga energi yang banyak itu akan menyebabkan laju reaksi yang lebih cepat. Seperti kita ketahui perbedaannya. Untuk percobaan yang ketiga, kita memerlukan 2 buah gelas identik yang mana nantinya akan diisi air dingin dan air panas, 2 asam cuka, dan bongkahan batu es, air biasa, dan air panas. Langkah pertama, masukkan air dan bongkahan es batu pada gelas yang berlabel air dingin. Kemudian masukkan air panas pada gelas yang berlabel air panas. Masukkan cuka pada kedua gelas dalam takaran yang sama. Kemudian kita masukkan cangkang telur pada air dingin dan air panas. As usual, kita perhatikan reaksi yang terjadi. Seperti yang kita lihat, terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara pelarut yang kita gunakan pelarut air dingin dan pelarut yang kita gunakan pelarut air panas.
Seperti yang kita lihat pada pelarut air panas terjadi banyak gelembung yang menandakan reaksi terjadi sangat cepat di sini. Karena kenapa? Karena energi dari panas yang kita berikan itu menambah energi aktivasi sehingga sang reaktan ini mudah untuk melampaui energi aktivasi yang diperlukan secara relatif lebih cepat daripada yang ini. Hal yang demikian sama halnya dengan melarutkan gula pada air dingin dan air panas. Gula yang terlarut pada air panas itu lebih mudah menyampur atau lebih mudah tercampur dengan pelarutnya. Itu karena apa? Karena yang kita ketahui, suhu itu merupakan energi panas, suatu satuan yang menyatakan seberapa besar energi panas pada ruangan tersebut. Nah, kalau suhu itu semakin besar, artinya energi yang didapat oleh senyawa lebih besar. Artinya, energi inilah yang digunakan untuk melampaui energi aktivasi untuk mendapatkan keadaan produk itu lebih mudah dilampaui daripada energi dingin. Karena energi dingin itu sebaliknya akan menyerap energi panas dari senyawa sehingga justru akan memperlambat suatu reaksi. Untuk percobaan yang keempat, kita memerlukan larutan baik clean atau pemutih. Boleh dalam fase liquid, boleh juga dalam fase solid. Kita juga memerlukan 3 buah gelas identik asam cuka dan juga 3 buah jarum. Masukkan asam cuka untuk gelas 1 dan gelas 3 dalam takaran yang sama. Masukkan larutan baik clean untuk gelas 2 dan gelas 3 dalam takaran yang sama. Masukkan jarum pada masing-masing gelas 1, 2, dan 3. Seperti biasa, amati reaksi yang terjadi. Dalam waktu yang sekejap, jarum pada gelas ketiga musnah terkorosi. Nah, pada reaksi tersebut kita ketahui bahwa gelas yang ketiga itu mengalami pengkorosian yang paling cepat. Alasannya kenapa? Karena dari komponennya sendiri kita berikan baik clean dan kita berikan asam cuka. Karena dari komponennya sendiri asam cuka itu mengandung CH3COH yaitu asam asetat. Sedangkan baik clean yang merupakan pemutih itu mengandung natrium hipoklorit. Nah, natrium hipoklorit itu berperan sebagai katalisator, sedangkan asam cuka itu merupakan alat pengkorosi, senyawa pengkorosi dari jarum yang ada di dalamnya, sehingga dengan adanya katalisator maka akan membantu mempercepat proses pengkorosian dari jarum, sehingga dibanding dari senyawa yang lain yaitu asam asetat atau baik clean saja, maka reaksinya akan tetap terjadi korosi tapi relatif sangat lama. Nah, jadi dari praktek ini kita sudah mengetahui 4 komponen yang berpengaruh dalam laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang terakhir katalis. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum yang kedua yaitu uji karbohidrat. Jadi pada praktik ini saya akan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara global untuk saya jadikan sebagai sampel. Nah, nanti saya akan uji satu persatu manakah yang mengandung karbohidrat dan mana yang tidak mengandung karbohidrat. Sebagaimana yang kita ketahui, karbohidrat itu merupakan konsumsi utama atau kebutuhan utama yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Nah, jadi caranya cukup mudah, yaitu saya cukup menetesi sampel tersebut dengan larutan iodin. Apa itu larutan iodin? Saya menggunakan larutan betadin yang mudah ditemukan secara masyarakat global. Nah, jadi saya akan menetesinya. Apabila positif mengandung karbohidrat, maka akan berubah warnanya menjadi biru pekat. Semakin pekat warna birunya, artinya semakin banyak kandungan karbohidratnya. Nah, langsung saja kita praktikkan. Sampel yang digunakan ada kentang, tempe, tahu, putih telur, nasi, biskuit, mie, roti, dan gula. Teteskan masing-masing sampel dengan larutan betadin. Tapi bukan untuk dimakan. Hehehehe. Hasil riset uji karbohidrat menunjukkan kentang berubah warna, kentang positif. Tempe berubah warna, tempe positif. Tahu tidak berubah warna, tahu negatif. Putih telur tidak berubah warna, putih telur negatif. Nasi berubah warna, nasi positif. Biskuit berubah warna, biskuit positif. Mie berubah warna, mie positif. Roti berubah warna, roti positif. Dan gula berubah warna, gula juga positif. Nah, sebagai tambahan, berdasarkan percobaan tersebut, yang tidak mengalami perubahan menjadi warna biru pekat
itu bukan berarti tidak mengandung senyawa karbohidrat, bukan. Itu tetap saja mengandung senyawa karbohidrat, namun dalam persentasenya atau dalam kadarnya itu sangat kecil. Nah, jadi artinya sampel itu tetap mengandung karbohidrat, namun dalam persentase yang kecil. Bukan berarti kita harus menghindari makanan tersebut, bukan, karena makanan tersebut belum tentu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, tetap saja mengandung makanan yang baik. Karena yang kita perlukan bukan hanya karbohidrat, kita juga memerlukan vitamin dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, sekian saja praktik dari saya, Noviandiko Saputra dari kelas 12 IPA 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih spesial untuk guru kimia saya, Bunda Rini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkal 'ala Allah yahdika an-najah, la tarju siwa, hayya 'ala al-falah.